Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, teman-teman, kembali lagi bersama saya Muslim Zakli Jiddan dari Fakultas Dakwah Prodi Komunikasi Penyiaran Islam kelas KPI 3A. Ya, kali ini saya ingin sharing-sharing singkat lagi dengan materi yang berjudul Takdim dan Takhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Ustazah Agustriani Muzayana MAG yang telah membimbing saya dan teman-teman saya dalam mata perkuliahan Kaidah Tafsir. Baik, selanjutnya kita masuk ke pengertian takdim dan takhir. Pengertian takdim dan takhir. Takdim ini berasal dari kata qadama yang berarti mendahului atau menyegerakan. Sedangkan takhir ini berasal dari kata akhara yang artinya penundaan, penangguhan atau perlambatan. Dalam kaidah tafsir, takdim dan takhir yang dimaksud adalah mendahulukan atau mengakhirkan suatu kata atau lafaz untuk memperlihatkan kekhususan, keistimewaan, dan urgensi dari lafaz tersebut demi kejelasan maknanya. Ya, selanjutnya kita masuk ke kaidah takdim dan takhir. Ada dua kaidah takdim dan takhir. Kaidah yang pertama yaitu penjelasan atas letak penyebutan satu lafaz, yaitu mengungkapkan apabila ada maksud-maksud tertentu yang ingin disampaikan dalam celah susunan itu. Seperti contoh dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang artinya hanya kepadamu lah kami beribadah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Nah, di sini kata na'budu lebih didahulukan daripada kata nasta'in, yang berarti kata na'budu ini termasuk takdim, sedangkan kata nasta'in itu termasuk takhir. Nah, kira-kira mengapa begitu? Nah, karena kita diharuskan atau selayaknya, sewajarnya kita beribadah dulu, menyembah Allah dulu, baru kita meminta pertolongannya. Karena mungkin kebanyakan kalau kita meminta pertolongan, lalu meminta permohonan dan permohonan itu dikabulkan, kadang bukan kita malah makin ingat Allah, tapi kita malah makin lupa. Ya, mungkin itu saya sendiri juga seperti itu, masih seperti itu. Tapi itu salah satu contoh dari kaidah yang pertama. Ya, selanjutnya kita masuk ke kaidah takdim dan takhir yang kedua, yaitu mengungkapkan ungkapan yang menyatakan bahwa sebab-sebab suatu perkataan didahulukan karena adanya kemuliaan, keagungan, atau perhatian. Seperti contoh yang terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'arrakiin. Yang artinya, maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Nah, maksud dari ayat ini adalah mengungkapkan adanya hubungan harmonis secara vertikal manusia dengan Allah, dan sedangkan hubungan horizontal yaitu hubungan manusia dengan manusia. Artinya kedua hubungan ini sama-sama penting, namun lebih penting
lebih penting atau yang lebih didahulukan yaitu adalah sholat atau kepentingan secara vertikal yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya kita masuk ke sebab-sebab takdim dan takhir. Ada beberapa macam contoh sebab-sebab takdim dan takhir. Itu diantaranya sesuai dengan kaidah takdim takhir yang pertama, yaitu adalah syababiyah atau menunjukkan sebab. Seperti yang tadi contoh na'budu lebih didahulukan daripada nasta'in. Nah, itu menunjukkan sebab bahwa kita harus lebih dahulu menyembah Allah, baru kita meminta permohonan. Lalu yang kedua, ada contoh dari tabarruk atau mendahului Allah. Nah, ini contoh dari kaidah yang kedua, yaitu yang aqimus shalah wa atuz zakah warka'u warrakin. Yaitu kita harus mendahului Allah atau mendahului hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Hubungan manusia dengan Allah secara vertikal. Baru kita melakukan kepentingan secara horizontal atau kepentingan sesama manusia. Jadi kita lebih mendahului kepentingan dengan Allah yaitu sholat, baru kita mementingkan sesama manusia yaitu zakat. Sebenarnya dua-duanya sama-sama penting, tapi lebih dahulukan yang kepentingan kepada Allah baru kepada sesama manusia. Ya, akhirnya kita telah sampai di sesi terakhir atau bagian terakhir dari sharing-sharing singkat pada malam hari ini karena saya bikin malam. Mungkin cukup sekian sedikit ilmu yang bisa saya sharing. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa dipahami juga. Semoga yang mendengarkan dan saya juga yang sedang belajar bisa paham, bisa mengerti, dan bisa mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada yang salah datangnya dari setan dan apabila ada yang benar datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.